Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan hari ini akan membuat sedikit versus anime ya. Dimana tepat tanggal 15 Maret tahu bulan ini ya. Ya, dimana pihak Kadakawa Animation memberikan semacam promosi ya, itu ada dua karakter mereka yang memiliki tameng. Itu adalah pertama si Maple dan juga Naofumi. Nah, yang jadi pertanyaan gue di sini adalah kira-kira siapakah di antara dua tameng itu yang lebih kuat? Kita bahas ini deh. Yang pertama kita bandingkan dulu dari jalan ceritanya ya. Kalau Naofumi itu kan awal mula kisahnya itu adalah dia ada seorang bocah no lab yang jarang keluar rumah, mainannya baca manga dan game RPG, tapi akhirnya dia keluar rumah untuk membeli sebuah novel ya. Dan singkatnya ya akhirnya dia mau beli novel, tiba-tiba dia ketemu sebuah buku dan akhirnya dia ditarik oleh buku itu ke isekai ya. Dan akhirnya di isekai pun dia berubah menjadi seorang pahlawan tameng ya. Ada 4 pahlawan, pertama ada pahlawan pedang, perisai, kemudian panah, sama tombak. Nah, si Novum ini dapat jatah tameng ya. Nah, di sini yang disayangkan adalah ya itu Novum dapat jatah tameng, dan kita tahu bahwa tameng itu merupakan alat terlemah ya, karena dia nggak bisa nyerang ya, actually nggak bisa nyerang ya. Ya tugasnya cuma buat bertahan doang, dan akhirnya ya seperti terbuli ya. Sebenarnya sih alasan terbuli bukan karena itu aja sih ya. Ada alasan khususnya, tapi nanti belum dijelasin di animenya, jadi gua nggak mau spoiler alert. Yeah. Ada kok nggak salah di channel YouTube lain ya, kalau nggak salah Zero Nimo udah kasih tahu ya. Ada. Kalian cari aja sendiri ya. Kalau kalian segitu keponya alasan kenapa Naofumi dibenci ya. Iya. Dan akhirnya ya maksudnya bukan Naofumi, maksudnya pahlawan perisai yang dibenci ya. Naofumi sih actually enggak sih. Ya. Ya akhirnya ya dia pun akhirnya merawat seekor rakun berubah jadi ahli pedang, dan saat itu juga merawat seekor burung Vilorial dan dikasih nama Vilo ya. Kreatif sekali anak ini ya, yang akhirnya juga menjadi pembawa keretanya ya, membawa kereta dorong. Kemudian ada juga dia berteman dengan seorang daimyojo atau anak putri kedua yang bernama Melty ya. Dan akhirnya ya udah, akhirnya nggak kata singkat cerita, akhirnya dia terus berusaha bangkit ya dari keterpurukannya setelah dihina, dicaci maki dan segala macam ya. Itu Naofumi. Kita bandingkan ke Maple sekarang, oke? Gak usah pakai gue tutup ya, langsung aja. Ya. Eh, di sini gue akan bandingin Maple. Ntar maaf, gue lupa ceritanya. Iya. Mulanya Kaede, seorang anak yang tidak pernah bermain game, diajak oleh temannya Risa untuk bermain game ya. Dimana akhirnya dia pun memulai gamenya. Dan uniknya di sini ya, kalau semua orang itu biasanya kan kalau saya dibagi skill itu ya kan bagi rata gitu ya. Biasanya untuk 50 50 50 50 atau biasanya 10 10 10 gitu ya. Kalau ini enggak sih. Si KD kok 50 sih, kebanyakan dong 50. Kalau si KD itu dia itu lebih mengutamakan tingkat vitality ya, hingga membuat dia menjadi sangat amat OP di bidang pertahanan ya. Dan kalian bisa sendiri ya, bahkan tanpa tameng pun si Maple ini luar biasa OP-nya di pertahanan ya. Dan ya akhirnya singkat kita dia main game ini, bukan ngajak sih sebenarnya ya, si temannya yang ngajakin itu gabung ya, si Risa, si Sally actually ya, namanya Sally ya di game ya. Terus habis itu akhirnya mereka main, si Mepa dapat banyak banget atribut gokil ya. Ya. Dan habis itu ya udah, dia akhirnya sekarang berada di uh, akhirnya di lantai tiga untuk untuk memainkan event keempat ya, yang nantinya akan ada nanti ceritanya nanti di episode terbaru ya, yang episode ke-12. Udah akhirnya di episode ke-9 sih sebenarnya ya. Episode ke-10 maaf. Ya. Jadi ya kan nonton aja lah nanti gimana kelanjutan ceritanya ya dari Mepo. Ya, kemudian dari segi kekuatan ya. Kita bandingin dulu, kan tadi kan gue nyebutin Naofumi dulu baru Mepo ya. Sekarang kita balik Mepo dulu baru Naofumi ya. Dari segi kekuatan kalian bisa lihat bagaimana kemampuan dari si Mepo ini terlalu imba ya. Dia mendapatkan hampir semua jenis tameng ya. Ada tameng iblis, tameng malaikat, tameng robot, tameng monster. Ya Allah nih anak. Ya dengan cara yang absolutely absurd ya. Dia bisa
makan daging monster, astagfirullah, aneh-aneh aja. Ya, dan ya itu kayak Arifurata reference ya kayaknya ya. Jadi bisa makan monster, pasti monsternya jadi kayak ya jadi dia apa kekuatannya monster itu gitu loh. Dan kayak misalnya seberapa OP-nya Naofumi si Maple ya. Ya dimana bahkan musuh-musuh seperti Kaisar Api pun mengakui bahwa Maple itu wah gila sih ini orang. Ya, itu tadi Maple ya. Kita bahas Naofumi. Ya dari segi kekuatan Naofumi nggak usah ditanya lagi ya. Meskipun awalnya dia dikira lemah ya kan hanya memegang perisai ya. Saya tahu perisai itu kan ya, kekuatannya apa sih, apa cuma buat bertahan gitu loh. Tapi akhirnya Naofumi pun mempelajari kemampuan menyerang ya. Dan juga mendapatkan kemampuan menyerang juga actually ya. Itu ada dia dapat perisai yang ada ularnya, ya, ada perisai ular. Habis itu juga perisai kepala anjing kepala anjing kepala dua ya, maaf, kenapa anjing berkepala dua, nah itu dia. Terus habis itu ada juga dia dapat perisai yang paling terkuat, ada perisai terkutuk ya, perisai yang akhirnya mengeluarkan api dan bisa membuat untuk menyerang dan bertahan ya, dan juga kemampuan yang mengorbankan banyak darah, nah itu ya. Jadi kalau dari segi kekuatan mungkin kayaknya mereka imbang ya. Ya. Tadi dari segi jalan cerita tadi gue lupa tadi gue bilang ya. Dari segi jalan cerita tadi kayaknya yang menang Naofumi deh. Saya Naofumi lebih deep ya, lebih dark gitu. Lebih dalam gitu cerita dibanding Mepo yang senang-senang tahu-tahu dapat. Iya. Ya. Jadi ya untuk dari segi kekuatan kali ini giliran ya mereka imbang lah ya. Karena sama-sama kuat. Nah, yang terakhir ini nih yang penting nih. Bagaimana kalau mereka bertemu ya atau alias diadu? Diadu udah kayak ayam. Oh iya. Ya udah jelas sih pasti di sini apa kan kebanyakan skillnya itu skill menyerang ya. Ya, ada Hydra, kemudian ada juga God Machine ya, atau kemampuan mesin yang tempur kayak Gundam lah ya. Gundam mode lah ya, Gundam mode. Sementara Novim kan penyerangannya cuma perisai terkutuk sama itu doang, itu juga beresiko yang itu ya. Jadi mungkin kalau memang mereka diadu ya otomatis mungkin ya Naofumi akan kelabakan, cuma nanti mungkin akan makan epic comeback. Itu prediksi gue sih. Cuma gue kurang tahu juga karena kayak pihak ada juga kagak ada niatan mau ngadu sih ya. Jadi mungkin di pertarungan mereka nanti ya otomatis tidak ada pemenang ya, yang kayak tadi gue bilang ya, dari kekuatannya imbang, jadi otomatis kalau mereka diadu pun ujung-ujungnya ya imbang gitu kemampuannya, karena ya si Mepo yang punya banyak varian serangan bisa mengalahkan Naofumi dengan berbagai cara, tapi di sisi lain Naofumi juga punya hal yang sama ya, dia punya berbagai macam varian serangan dan juga berbagai macam varian pertahanan ya, jadi otomatis mereka berdua itu sama-sama imbang, jadi gue putuskan untuk mengimbangi laga ini ya. Waduh. Ya, dan mungkin justru mah gue penasaran kalau mereka itu kerja sama ya kayak ya, karena ya kebayangan aja gitu, yang satu pakai perisai terkutuk di depan, terus satu lagi dari belakang pakai mode Gundam gitu kan, lucu gitu katanya. Semoga Kadokawa mewujudkan itu di Isekai Quartet ya, meskipun itu temanya Isekai sih. Ya udah lah, itu saya dulu guys ya. Jadi intinya mereka itu imbang. Terus gue ngapain tadi ngaduin ya Allah. Ya gitu saya lah guys ya. Abu Taufik Widat. Ini saking gak ada kontennya ini. Abu Taufik Widat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.